Lanjut. Bagaimana sih gambar organ dari alat reproduksi laki-laki? Ini merupakan gambar alat reproduksi pada laki-laki. Terdapat anatomi, osteopenis, penis, saluran uretra, vesikula seminalis, kelenjar prostat, kelenjar Cooper, epididymis, testis, dan skrotum. Ini memiliki fungsi-fungsinya tersendiri. Fungsi yang pertama yaitu penis. Penis berfungsi sebagai saluran kencing atau juga tempat keluarnya urin, sekaligus tempat keluarnya cairan putih atau yang dinamakan sel sperma. Yang kedua adalah skrotum. Skrotum itu adalah berfungsi untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk memproduksi sperma. Yang ketiga yaitu epididymis. Epididymis adalah ini di bagian sini. Epididymis itu merupakan saluran yang keluar dari testis. Yang keluar dari testis ini yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sel sperma sementara. Fungsi selanjutnya akan dijelaskan oleh Hasbi Asidiki Jufri. Oke, bagiannya di sini akan melanjutkan penjelasan dari Bapak Ape tentang fungsi alat reproduksi kelamin laki-laki. Yang nomor 4 yaitu adalah testis. Testis adalah alat kelamin bagian dalam yang berfungsi sebagai tempat produksi sperma dan hormon testosteron. Yang kelima yaitu adalah saluran uretra. Saluran uretra adalah saluran yang terdapat dalam penis yang merupakan akhir dari saluran reproduksi, berfungsi sebagai saluran keluarnya sel sperma dan putih atau air putih. Yang keenam, vesikula seminalis merupakan kelenjar yang menghasilkan zat yang berisi basa atau alkali, fruktosa atau gula monosakarida, hormon prostaglandin dan protein pembuat. 7. Kelenjar prostat terletak di bawah kandung urin. Fungsinya dari kelenjar prostat adalah menghasilkan cairan yang bersifat asam. 8. Kelenjar Cooper menghasilkan lendir dan cairan bersifat basah. Fungsi dari kelenjar Cooper ini adalah untuk melindungi sperma dan dengan cara menempatkan urin yang memiliki pH asam yang tersisa dalam uretra. Cara tersebut juga melapisi uretra untuk mengurangi kerusakan pada sirkulasi sperma ejakulasi. Yuk kita lanjut proses pembukaan sperma. Untuk pembahasan ini akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Indra. Oke, sini saya akan menjelaskan proses pembentukan sperma atau spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sel sperma di dalam testis pria. Sel sperma diproduksi pada bagian tubulus minimus di dalam testis. Di dalam dinding tubulus banyak sel yang tersebar secara acak yang disebut sel sertoli. Sel ini berfungsi untuk memberikan makanan untuk sel sperma yang belum matang. Ketika sel sperma telah matang, spermatogonium sel induk sperma memperbanyak diri dengan cara mitosis dan meiosis atau pembelahan sel. Gimana sih gambaran dan proses dari pembentukan dari sel sperma? Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Ubaidillah. Oke, saya akan menjelaskan gambaran dari proses pembentukan sperma. Di sini terdapat spermatogonium. Spermatogonium itu akan berubah ya menjadi spermatosit primer atau disebut dengan juga proses mitosis. Nah, spermatogonium berubah menjadi spermatosit primer. Habis itu spermatosit primer itu oke. Berarti bertanya Ini ya saatnya
sekunder yang bersifat haploid atau disebut dengan N. Nah, ini merupakan spermatosit sekunder akan membelah dari spermatosit primer membelah menjadi 2 spermatosit sekunder. Nah, setelah itu spermatosit sekunder mengalami pembelahan lagi pada tahap meiosis 2, yaitu pembentukan spermatid. Nah, spermatosit sekunder asalkan menjadikan 2 menjadi terbelah menjadi 2 dan menjadi 4 spermatid. Nah, spermatid itu bersifat haploid atau disebut dengan N. Akhirnya, spermatid 4 ini mengalami diferensiasi atau perkembangan sehingga terbentuk 4 sel sperma yang matang atau disebut dengan spermatozoa atau spermata. Ini merupakan gambar sperma yang sudah matang. Nah, selanjutnya itu kesimpulan akan dijelaskan oleh Salman Al-Farisi. Kesimpulan. Jadi kesimpulan dari penjelasan sebelumnya adalah kita bisa mengetahui yang namanya alat reproduksi pada pria melalui dari organ-organ dan fungsinya sendiri. Dan kita bisa memahami juga tentang penjelasan pembentukan sel sperma atau disebut juga spermatogenesis. Sudah penjelasannya. Nah. Cukup sekian. Cukup sekian kelompok dari kami menjelaskan tentang alat reproduksi laki-laki. Mungkin cukup penjelasan dari kami.